Pokoknya hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang gue juga nggak ngerti guys, tentang ruang dan manusia. Masalah tentang ruang dan manusia ini menjadi pembicaraan dari zaman ke zaman. Sebenarnya ruang itu konsep dasar ya dari sebuah kebudayaan, karena kebudayaan itu alat survival. Kita tidak bisa membaca yang namanya modernisme. Sebelum mulai videonya, ayo dong subscribe channel ini, oke? Thank you, please. Assalamualaikum guys, Hakim Story. Ngajakin lu semuanya ngikutin perjalanan gue. Ini gue lagi ada di Joglo, Nusantara. Gue dipercaya untuk mandu jadi moderator di ngaji budaya. Ini berat banget, sumpah berat banget. Narasumbernya juga keren-keren. Tadi di sana ada Pak Murni. Pak Murni itu seorang. Nah ini nih yang nyemplungin saya nih. Nih Mas Heri Blangkon. Di tempatnya Mas Heri Blangkon tiba-tiba ada acara besar, seniman-seniman, budayawan dikumpulkan, para ahli dikumpulkan untuk membicarakan tentang sesuatu yang fundamental tapi membingungkan. Ya, betul toh? Nah, ini ada, aku udah langsung dikasih mic guys, ya. Di sini juga ada Pak D, ya, ada Joko, ini penjaga Borobudur, ya. Ini pendoanya nanti, tuh kan, unik-unik kan orang-orangnya. Oke, tuh. Ada juga Pak Murni tuh yang itu tuh, Pak Murni itu orang Aceh. Kalau Pak D ini penjaga Borobudur, ya. Pokoknya hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang gue juga nggak ngerti guys, tentang ruang dan manusia. Kita cari ilmunya yuk di The Hakim Story. Ya, perkenalkan, saya adalah Irfan Hakim, dipercaya untuk menjadi moderator di Ngaji Budaya. Ini luar biasa sekali. Jadi, perkenalan saya bersama dengan Mas Heri Blangkon ini sengaja tak sengaja. Dimulai dari kecintaan saya kepada alam, rencana saya membuat miniatur hutan di rumah saya, sehingga saya harus mencari pohon-pohon yang pas, yang bisa ditanam di area terbatas, tapi bisa manfaatnya luas. Seperti itu. Akhirnya saya datang sini berkenalan dengan Mas Heri Blangkon yang koleksinya luar biasa. Ternyata di daerah perkotaan ini masih ada pusat oksigen. Ketika kita menanam pohon, itu akan menjadi amal jariah yang terus mengalir karena kita memberikan oksigen kepada banyak orang. Dan itu adalah amal yang tak terasa. Mudah-mudahan semangat untuk menanam pohon ini bisa digunakan oleh semuanya. Selanjutnya saya melakukan beberapa perjalanan. Perjalanan saya 2 minggu lalu ke Sanggabuana, masih dalam hal mendekatkan pada alam. Di sana alam masih bagus, binatang masih banyak, dipasang kamera trap, terpantau ada macan, kumbang di sana, berarti ekosistem masih cukup terjaga. Tapi sejengkal dari Sanggabuana sudah terjadi pembangunan-pembangunan yang dikhawatirkan tidak seimbang dengan alam. Itulah ruang mulai sempit. Kemudian saya berjalan juga ke Bangka Belitung. Di sana di bibir pantai, satu jengkal di depan mata masih terlihat dengan jelas
kapal keruk ada di sana. Sampai saya ngobrol dengan pribumi sana, katanya pelepasan tukik anak-anak penyu sudah tidak bisa dalam kondisi masih sangat kecil karena akan tergerus dan juga tersedot dengan kapal pengeruk tersebut dan akhirnya mati dan mungkin bisa punah. Dari kegelisahan saya tersebut, dengan ngobrol dengan Mas Heri Blangkon, akhirnya diadakan sebuah diskusi seperti ini, ngaji budaya mengenai ruang dan manusia. Bahwa kita sadar bahwa kita dilahirkan di sebuah ruang yang begitu luas ini tidak sendiri, perlu berbagi dengan alam semesta. Tidak hanya manusia, ada juga hewan, ada tumbuhan, dan juga makhluk-makhluk yang tak terlihat oleh mata. Kita harus berbagi ruang. Untuk itu, hari ini kita akan membahas menarik sekali ruang dan manusia, ruang hidup dan peradabannya atau kebudayaannya. Sudah dihadirkan para tokoh-tokoh ahli yang luar biasa. Di sini ada Pak Murni Khwarizmi. Ini beliau adalah seorang arsitek, bukan arsitek apa? Betul, arsitek, seorang arsitek, ahli tata ruang dan juga biang desain community. Tepuk tangan dong untuk beliau, sudah menyempatkan untuk hadir juga di sini. Kemudian di sini juga ada Pak D. Joko Kuntono. Beliau tidak mau disebut budayawan, ahli budaya, tapi beliau mau disebut adalah warga Borobudur. Betul Pak De? Orang hebat biasanya tidak mau dielulukan. Tepuk tangan dong untuk Pak De. Dan kita pun sebetulnya masih menunggu, ini ada kehadiran dari Bang JJ Rizal, seorang sejarawan, akan hadir bersama kita juga di sini. Tapi sebelumnya, Pak Murni, mungkin bisa dijelaskan ruang. Apa itu ruang? Oke, ini seperti pertanyaan kuis ya. Jadi sederhana saja, definisi ruang itu mungkin di dalam disiplin ilmu itu kan berbeda-beda. Tetapi dalam disiplin ilmu arsitektur itu, ruang itu begitu simpel, yaitu tempat yang melingkupi kita. Itu aja. Ruang adalah tempat yang melingkupi kita, termasuk alam ini adalah ruang. Iya. Oke, dan tadi yang saya sampaikan, kita harus berbagi ruang dengan banyak orang pasti, dengan banyak makhluk juga iya. Iya. Semakin lama ruang kita semakin sempit, tapi Tidak seperti itu, karena ruang ini memiliki dimensi mental fisika. Jadi ada subruang dan banyak lagi. Jadi tidak perlu khawatir kehabisan ruang. Oh iya. Tapi kenyataannya banyak makhluk yang kehilangan ruang untuk bergerak, termasuk kita contohnya. Itu masalah pengelolaan. Karena kadang dalam kehidupan ini manusia ada beberapa manusia yang ilmunya itu cukup tinggi atau cukup paham bagaimana berbagi ruang dengan makhluk lain. Tetapi harus diakui ketidakseimbangan yang terjadi karena ada beberapa manusia juga yang tidak menguasai itu, sehingga terjadilah penyingkiran. Nah, itulah menjadi tugas kita yang merasa cukup sadar atau yang ingin sadar atau yang setengah waras atau gimana, kita diskusi. Masalah tentang ruang dan manusia ini menjadi pembicaraan dari zaman ke zaman. Kata kuncinya adalah seperti yang selalu dikampanyekan di tempat ini, bagaimana kita berbagi. Dan berbagi itu urusan yang sangat subjektif, tapi bukan berarti tidak bisa dibikin strukturnya. Nanti 2016 ya. 2016. Saya baru kenal 1 bulan aja nyesel main cemplungin aja tuh orang ya. Cemplungin aja saya di sini ya. Gitu. Tapi yang dicemplungin bukan kita bertiga saja, ada Bang JJ Rizal juga di sini sudah hadir. Ayo bantu bantu Bang JJ Rizal. Iya. Terus salah lari Bang, nanti satu banyak batu di sini. Siap Bang, silakan duduk. Oke. Iya. Oke. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Murni. Jadi walaupun saya lihat dari tadi ngintip kayaknya nggak ada hubungannya dengan contekannya ya. Tapi yang jelas itu ada dari sisi arsitek bahwa segala sesuatu itu harus dibuat sedemikian rupa supaya ada kesadaran kapan kita di dalam, kapan di luar. Ketika di dalam
memelihara yang di dalam. Ketika di luar kita melihat dari luar apa yang ada di dalam. Dan secara arsitek juga tadi menyebutkan joglo ini bagus sekali, dan juga tadi mengenai transisi dan lain-lain. Itu dari arsitek. Tapi kita harus ingat, kita punya maha arsitek. Tuhan menciptakan alam ini luar biasa. Dari laut yang begitu dalam, menyurut menjadi pantai, terus dengan pasirnya, terus dikit-dikit, kemudian ada hutan, menuju ke gunung. Itu transisi yang luar biasa. Jadi yang sudah ada, kita tinggal memeliharanya. Oke, mengenai ruang dan manusia, ada yang sampaikan? Ya, makasih Mas Irfan. Betul. Sebenarnya ruang itu konsep dasar ya dari sebuah kebudayaan, karena kebudayaan itu alat survival, alat untuk bisa selamat. Dan karena itu proses ruang itu menjadi sangat penting. Kalau kita misalnya baca data-data paling awal yang kita sebut sebagai prasasti, maka prasasti dari periode awal itu banyak sekali yang membahas tentang posisi ruang air. Mungkin juga air dalam konteks ini sebelum pengaruh India adalah bukan barang suci, tapi lebih mungkin dari barang suci ya bagi orang-orang yang belum pengaruh dari agama-agama yang muncul dari India, karena menganggap air itu sebagai konsep sakral gitu ya, konsep yang sakral. Tapi misalnya kita lihat prasasti yang paling tua yang ditemukan di Tugu itu juga sudah menjelaskan tentang konsep bagaimana berbagi ruang dengan air. Emang sih ada prasasti air dan air banyak ya? Banyak. Bahkan sampai ada prasasti setelah prasasti Tugu dari masa Mataram, itu di abad ke-7, itu namanya tuk mas. Udah pakai kata tuk itu udah jelas air. Jadi bahkan sampai ada raja namanya Air Langga. Ya, itu pelangga air dia yang mengatur air. Itu dalam konsep-konsep Marxis gitu ya, sebelum mereka menemukan konsep masyarakat di timur itu apa, mereka menyebutnya konsep masyarakat despot, oriental despotism gitu. Nah, despot itu udah basisnya adalah pengelolaan air. Oke, kita ngobrol dengan Pak D. Pak D, pusing sampai kepalanya dikit. Pak D, ini kita tiba-tiba seru ngomongin ruang dan budaya. Pak D yang sudah mengasihkan diri ke Borobudur, ada yang mau sampaikan mengenai ini? Saudara sekalian, izinkan saya bicara semampu-mampunya apa yang bisa saya sampaikan, semampu-mampunya apa yang bisa saya ucap. Kita secara garis besar itu memang mengalami kegagalan paradigmatik. Paradigma kita itu banyak yang keliru. Kita tidak bisa membaca apa yang namanya demokrasi. Kita tidak bisa membaca yang namanya modernisme. Kita tidak mampu membaca secara baik apa yang disebut percepatan, apa yang disebut globalisasi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya simpulan akhir saja dari apa yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi, gitu. Dan sebetulnya tidak perlu lagi dipanjang lebar, gitu, karena simpulannya hanya itu, gitu. Yang lain sudah disampaikan oleh beliau-beliau ini. Tapi izinkanlah saya punya waktu kira-kira 10-12 menit ya. Dulu cara pandang kita itu dua. Cara pandang kita itu dua. Cara pandang dari atas dan cara pandang masinis. Nah, dari atas itu cara pandang kuadran atau cara pandang sirkel. Mandala, pemahaman mengenai mandala itu Borobudur itu kalau dilihat dari atas itu sirkel atau segi empat, ya. Tapi kalau dilihat secara perspektif masinis, gitu kan, judul itu segitiga. Ya, itu. Nah, jadi dulu orang itu bisa melihat luas seperti bumi, dilihat dari atas, ya, tapi juga bisa melaksanakan langkah demi langkah secara baik. Cara dilihatnya perspektif eye level,
ya. Nah, tadi mengenai mata air, jauh sebelum era Hindu-Buddha, kita mengenal istilah Segoro Giri atau Girigoro. Apa itu? Segoro Giri itu, segara itu laut atau air, Giri itu gunung. Nah, merujuk hipotesanya Arisanto segala macam ya. Nah, itu konon gitu, peradaban awal itu dibentuk oleh munculnya gejolak yang ada di gunung dan laut. Dari gunung misalnya Tambora, terus kemudian Tomohon, terus kemudian ada lagi di NTT itu ya, Tambora ya, Tomohon segala macam itu, terus kemudian melahirkan surviving budaya itu muncul dari situ. Nah, konsep bencana, konsep itu sekaligus keberuntungan. Jadi setelah ada bencana selalu ada pemulihan. Jadi kontradisio itu sebetulnya dibaca secara baik sebagai bentuk harmoni, tidak dikotomikal, gunung, laut, air, darat, tidak dikotomikal seperti itu. Tapi satu-satuan. Ketika dilihat dari atas, maka tanah, air, bukan tanah dan air. Cara baca tanah dan air itu cara pandang masinis, teknikal. Tapi cara pandang spiritual, cara pandang holistik itu tanah air. Bukan tanah dan air. Bukan tanah dan air. Tidak ada pemisah. Bukan. Tapi ada gradasi tadi. Betul. Tanah dan air berarti material itu. Tapi tanah, air, segara, giri, gunung, laut itu sebutan-sebutan kultural, sebutan-sebutan non fisik. Oke. Fisik hanya tengarah. Bukan ini tanah dan segelas air, tapi sudah menjadi tanah air. Nah, untuk itu masyarakat dulu itu merayakan hidup itu berdasarkan desa Kalapatranya itu. Desa itu di mana aku tinggal, kala itu kapan, dan patra itu hukum Allah, hukum Tuhan, siang malam, laki perempuan, gunung laut, itu dianggap sebagai keniscayaan yang tidak bisa, keniscayaan hidup yang tidak bisa dielak. Nah, ketika sudah mulai eksploitasi, bukan berarti dulu tidak ada. Gunung itu dibagi menjadi ruang ekonomi. Tetap yang namanya atas, kalau dilihat dari kacamata masinis gitu, paling atas itu ranahnya dewa-dewa, ranahnya Tuhan, ranahnya suci gitu, ranah kesucian, tidak boleh disentuh. Maka di sana ada larangan-larangan, dibuat larangan-larangan supaya orang tidak sembrono gitu kan. Nah, baru di bawahnya ada belt, itu hutan larangan. Di situ lembut segala macam, di situ ada hantu, ada disebutnya begitu, ada hantu, ada singa, ada raja, ya bukan raja singa, sorry. Beda lagi. Segala macam lembut itu yang plasmanuta segala macam terlindungi dengan baik karena ada di belt hutan larangan. Cara-cara pandang holistik seperti ini sekarang tidak ada di dalam metodologi pendidikan kita. Nah, alam sekarang, lingkungan itu ada 3, lingkungan alam, sosial, dan kebudayaan. Seperti yang kita keluhkan, sudah nyaris terabaikan, dalam pengertian ya sudah tidak ada yang mengaktifasi itu
lingkungan alam secara baik, lingkungan sosial secara baik, sekaligus lingkungan kultural secara baik. Panglima paling dahsyat di Republik ini hanya dua, bernama ekonomi dan politik. Nah, ketika dua-duanya dinomorsatukan, kita sama seperti melihat Jawa Timur tanpa melihat kebudayaannya. Apa yang terjadi? Dari abad berabad berlumuran darah, kawan-kawan. Oh, kayak orator. Berdarah-darah. Tapi ketika kita bicara mengenai kebudayaannya, ada 700 tahun proses kebudayaan yang kemudian estafet itu dilanjutkan oleh Mataram baru, ya kan? Tidak pernah berhenti. Kesadaran kultural itu meresap kepada sebagian kecil, ya. Heri, saya, mungkin juga saudara JJ Rizal, itu masih ada. Emiknya itu menyerap di dalam kesadaran kolektif kami, ya kan? Nah, yang terakhir itu pustaka aksara. Pustaka aksara, kalau nggak ada JJ Rizal itu saya nggak bisa memahami Airlangga secara baik. Karena buku Airlangga itu akhirnya saya jadikan kitab suci saya di dalam membaca anatomi saya sebagai orang Jawa Timur. Karena ada komunitas bambu, maka terbitlah buku namanya Airlangga. Betul, kapan kita mau mulai itu yang paling penting. Dan berbicara mengenai ruang dan manusia, ruang itu bukan bentuk fisik, tempat, bangunan atau apapun itu. Ruang adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan tapi dirasakan. Ketika kita berada di ruangan tempat yang luas tapi kita merasa sempit, kita tidak punya ruang. Tapi ketika kita tidak mempunyai tempat tapi hati kita lepas, lega, bahagia, itu ruang sesungguhnya. Jadi mudah-mudahan kita masih bisa terus berkesenian walaupun gedung-gedung pertunjukan tidak ada. Karena ruang apapun masih bisa kita gunakan untuk berkesenian. Masih baik, masuk. Oke. Iya, untuk itu sebelum kita tutup di sesi pertama ini di ngaji budaya, kita meminta tadi penanya Mas Samuel, mana kok hilang tadi? Mas Samuel, iya. Untuk itu dengan hormat untuk bisa menyerahkan secara simbolis kepada tuan rumah kita. Ini Mas Heri Blangkon untuk mempersembahkan sebuah pohon daluang, sebuah amanah. Iya, boleh tepuk tangan kali ini dari Mas Samuel Ya, ini secara simbolik, ini ada dua pohon beringin yang akan saya serahkan ke AA Irfan. Pohon beringin adalah pohon kehidupan, Mother of Forest. Jadi semua induknya kehidupan di hutan itu ternyata berawal dari pohon beringin. Bahkan di gunungan itu juga digambarkan bahwa itu ada pohon beringin gitu. Di sana monyet-monyet bertengger di situ. Kemudian yang di bawah dia mencari jatuhannya gitu kan. Itu jadi ini akan diserahkan ke Irfan. Mudah-mudahan bisa menjadi simbol akan keperawatan terhadap isu-isu lingkungan, bahwa ekologis itu warisan masa depan. Siap, saya terima pohon beringinnya. Dua-duanya ini. Siap. Oke, insya Allah akan saya tanam di tempat yang paling pas. Siap. Mungkin di hutan kalau lagi jalan-jalan. Besok kebetulan. Siap. Besok saya mau jalan-jalan ke hutan. Jadi setiap saya waktu kosong saya menyempatkan diri dekat dengan alam, dengan apapun, dan salah satunya di hutan. Saya izin ditanam di hutan besok ya. Terima kasih. Saya nite untuk warisan masa depan. Siap, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Mas Heri Blangkon. Proses itu selalu berbagi. Iya, harus memberikan suatu ya, sebagai artis yang punya perhatian kawasan. Oke, jangan diambil. Mas Ari, selanjutnya apa? Selanjutnya kita istirahat, nanti malam ada pertunjukan
sinden opera wayang beber yang akan bisa disaksikan jam 8 sampai jam 10 di channel TV Desa. Ini nanti kolaborasi antara wayang beber Metropolitan dan Mahagenta. Silakan ditonton ya. Siap. Oke, untuk itu ngaji budayanya kita tutup sejenak, kita istirahat, nanti jam 8 kita kumpul lagi. Terima kasih pada para narasumber, Mas Rizal, terima kasih, Mas Mudin, terima kasih, Pak Didi juga terima kasih. Saya Irfan Hakim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus? Kementerian Negeri Pancawarna, ya, Kementerian Pendidikan Negeri Pancawarna itu katanya mau membagi-bagikan bantuan. Oh, kita sampai mana ini? Sampai petak 9. Sudah istirahat dulu. Belum lagi, ya toh. Saya ngeliat dulu, ya. Alhamdulillah guys, hari ini gue banyak ketemu orang hebat, ketemu seniman, budayawan, bahkan tuan rumah Mas Ari Blangkon. Pokoknya hari ini luar biasa. Aku banyak pengalamannya, aku banyak ilmunya. Dari orang-orang hebat diserap ilmunya. Sulo Mas, Terima kasih. undang aku di sini. Kamu tersesat di sini. Tersesat, tercemplung, kecemplung ngebul. Ini ditutup kegiatan hari ini dengan sinden opera wayang beber. Ya. Luar biasa. Plan A, plan B-nya luar biasa. Tadi tiba-tiba hujan, akhirnya pindah ke dalam ya. Iya, padahal saya tadi udah tahan, cuman saya keburu gumoh tadi karena kecapean. Jadi kecolongan saya. Dan sukses acaranya, alhamdulillah mengumpulkan seniman, orang-orang hebat dalam satu acara itu susah loh zaman sekarang ya. Ya, siap. Ya, yang jelas sama seperti hari ini tentang ruang dan manusia. Ruang itu bukan tempat, bukan fisik saja. Tadi saya sudah sampaikan bahwa tempat boleh besar, tapi ketika di hati ruangnya berasa sempit. Begitupun sebaliknya, kalau tidak ada tempat, tapi ruang di hatinya lega, besar, ada ruang selalu ya. Tapi terima kasih loh sudah datang. Sama-sama. Dan mudah-mudahan ide gagasan dari teman-teman teramplified. Wih, Melalui antum. insya Ya Allah, kan? insya Allah. Ya, Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Amin. Bisa membantu. Siap. Wujud dari kecintaan kita terhadap budaya bangsa Indonesia. ya betul sekali. Jangan berhenti berbudaya, berkesenian ataupun bergerak dalam hal apapun hanya karena alasan-alasan fisik, ya. Gak ada gedungnya, gak bersenian, gak ada materinya, gak berkarya, gak ada temannya, gak bergerak. Pokoknya harus mempunyai ruang pribadi untuk berkarya. Pertunjukan kita ini pertunjukan latar. Jadi nggak usah mikirin gedung, jadi tempat-tempat terbuka. Iya. Bahkan penonton juga pemain. Ya, Itu Ya, pemain ya. juga ikut nonton penontonnya. ya. Jadi interaktif. Kayak misalnya pertunjukan latar di daerah-daerah itu kan semua jadi guyup, jadi keriangan bersama gitu. Ya. Tidak ada sekat. Itu. Tidak ada selebritis atau artis yang ditonton. Ya. Tidak gua ngerasa lebih penting gitu. Jadi Ya. semua sama. Itulah. Itu budaya kita. Itu yang kadang sudah hilang ruang untuk berkarya seperti itu. Mudah-mudahan terus berkarya ya Mas. Aku pamit ya. Matur suwun. Sami-sami. Sudah mau direpotin. Nggak orang repot sama sekali. Insya Allah nanti saya akan ikut ngintip aviarinya Apapun. untuk saya acak-acak. Siap biasa. Oke guys, terima kasih ya. Follow IG-nya. Ayo datang juga ke sini ya. Ke Joglo Nusantara atau IG-nya apa tuh Mas? Warung Kangen Desa. Warung Kangen Desa. Itu. Ayo. Di sini juga suasananya boleh luar biasa. ada Gonku View. Apa itu? Gonku View. Gonku View. GONKU View. VIEW. Ya, view. Jadi jorok aku ngomong. Gonku. Kareben, cemplung. Oke guys, thank you ya, Mas Uno. Matur suwun, nanti saya antar ke depan. Udah Ya, apa-apa, udah. nggak apa-apa. Kamu banyak, udah setiap sini aja. tenang aja. Udah. Wes, tak cabut. Monggo guys, assalamualaikum. Itu dia. Oh ya, ayo.